Bang, hari ini datang lagi di sidang pidana Niki dan melihatnya seperti apa, ini kan rame banget ya kan yang dukung Niki. Ya, alhamdulillah hari ini memang saya diundang sama Bang Dr. Fahmi, ya kan. Bang DJ, hadir dong, bantu kawal proses penegakan hukum. Kita berjuang secara totalitas bagaimana hak-hak hukum Nikmir ini supaya tidak ternodai oleh penegak hukum dalam hal ini. Karena apa sudah dilimpahkan dari pelapor menjadi sekarang tanggung jawabnya adalah jaksa penuntut umum. Nah, tentunya saya memberikan support, memberikan dukungan kepada Bang Dr. Fahmi, Mbak Nikita Mirzani dalam konteks ini ya untuk lebih kuat ya menghadapi, anggaplah ini adalah satu ujian, mungkin beliau mau naik kelas, mau menjadi seorang public figure yang jauh lebih besar lagi, menjadi artis yang lebih terkenal lagi ya kan. Nah, maka dalam hal ini tentunya dakwaan dibacakan terhadap terdakwa Nikmir. Kita tentunya Bang Fahmi ini sebagai kuasa hukum menyimak ya, karena apa beliau sudah menyampaikan ke saya, beliau punya strategi. Hari ini nanti akan disampaikan bagaimana bantahan-bantahan terhadap dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tinggal kita lihat, kan lagi berproses di dalam. Tapi ini banyak banget kan yang mendukung Niki, dari teman, dari sampai dokter Oki Doktif pun hadir nih. Nah, itu. Seperti apa sih, sebegitu penasarannya orang dengan kasus ini atau bagaimana nih? Ya karena mereka itu kan sahabat-sahabat dekatnya kan tahu gitu loh, bahwa dalam konteks ini konstruksi hukum awal ini kan yang diminta tolong adalah Nikita Mirzani loh, bukan Nikita Mirzani yang menghubungi DRG, tetapi DRG yang mencari tahu bagaimana pengen berhubungan baik dengan seorang Nikita Mirzani yang notabene diwakili oleh Mel kalau nggak salah ya gitu. Artinya inilah sebagai sahabat-sahabat teman dekat, mereka tahu betul gitu loh. Artinya dalam konteks ini kok seperti dibuat seolah-olah terbalik gitu posisinya, kok mereka seolah-olah pelapor ini menjebak seorang Nikita Mirzani gitu loh. Dia yang meminta bantuan, kemudian sekarang seolah-olah dia yang merasa terzolimi. Nah itu jadi mereka itu tahu betul gitu lah siapa Nikita Mirzani, sahabat-sahabat dekatnya itu gitu. Jadi pasti mereka antusias hari ini, mereka memberikan full support untuk proses sidang pertama pidana Nikita Mirzani. Oke, tapi tadi kan ada pembacaan dakwaan itu, ada kata-kata yang sumpah mulut Nikita Mirzani dengan duit, itu kan mungkin indikasi ada cara pemerasan atau bagaimana nih menurut? Iya, kalau itu kan kita kan tahu sendiri bahwa Nikmir memang kan cara komunikasi beliau kan emang blues girl ya, maksudnya ya beliau tuh cuek gitu loh orangnya gitu loh. Nah mungkin dalam pembicaraan, saya yakin dalam dakwaan tadi itu semua adalah yang berkaitan dengan pembicaraan melalui WA atau komunikasi melalui media sosial gitu loh. Jadi itu mungkin awal atau asal mereka berkomunikasi sehingga akhirnya endingnya ada penyerahan uang dari DRG kepada Nikita Mirzani. Nah makanya sekarang kita lihat aja, proses ini kan sudah masuk kepada ranahnya peradilan, baik dari sisi keperdataan maupun dari sisi pidana. Tinggal kita tunggu aja ya kan. Kalau dari saya cuma mau menyampaikan ada teori hukum yang disebut dengan Greenstraff Jonderschool. Tiada hukuman tanpa kesalahan. Tinggal kita lihat hari ini apakah jaksa penuntut umum bisa membuktikan kalau memang Nikita Mirzani itu patut diduga melakukan tindak pidana kekerasan dan pemerasan gitu. Tinggal kita lihat aja nanti. Oke, tapi tadi dengan penampilan Niki seperti apa sih? Mungkin apa ngelihatnya kan yang masih biasa, kelihatan ada keraguan nggak sih di wajah Niki? Kalau saya melihat Nikita Mirzani ini memang perempuan yang tangguh, yang hebat ya. Dia tidak terlihat dia punya beban, punya masalah. Dia masih tetap dengan stylenya dia gitu. Artinya inilah sosok Nikita Mirzani. Ya mungkin dia percaya diri bahwa menurut dia tidak pernah melakukan satu kesalahan, tetapi ini buat dia adalah ujian, maka dia hadapi dengan tenang dan penuh dengan kedamaian, bahagia. Mungkin sekali lagi dengan kacamata hukum Abang, bagaimana ending dari kasus ini? Mungkin kan pasti masing-masing mempunyai bukti kan, Betul. Bukti yang kuat dan akan ada muncul saksi-saksi yang nantinya akan di persidangan ini seperti apa sih mungkin? Oke, kalau saya mau menyampaikan ada filosofi dalam teori hukum pidana, ada sunrise principle dan sunset principle. Ketika dalam proses penegakan hukum memang penyidik ataupun jaksa penuntut umum melihat bahwa bukti-bukti bahwa terdakwa ini memang salah, segera lakukan vonis demi kepastian hukum. Tetapi justru sebaliknya, jika dalam proses pembuktian dalil-dalil yang disampaikan ternyata memang tidak masuk unsur-unsur pidana yang didalikan oleh
jaksa penuntut umum, maka Nikita Mirzani harus segera dibebaskan demi kepastian hukum. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.